Saya benar-benar tidak bisa membayangkan jika kita mengalami apa yang dialami oleh Rohingya, oleh orang-orang yang ada di Palestina. Saya juga tidak bisa ngebayangkan jika Indonesia seperti negara-negara berkonflik Timur Tengah, Suriah, Afghanistan, Iran, Irak. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan hal itu. Saya ucapkan selamat datang di Naratalk, sebuah konten react berita sebagai bahan diskusi antara kita. Menjadi bagian dari Indonesia adalah sebuah nikmat yang layak atau harus kita syukuri, Pak. Negara dengan ribuan pulau, ribuan budaya, ribuan kekayaan, dan mudah-mudahan negara dengan ribuan cinta dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Memang negara ini masih belum sempurna. Dengan bergandengan tangan, saya yakin kita semua akan menuju ke kesempurnaan itu. Saya ingat omongannya Pak Yusuf Kalla. Arab itu satu bangsa, namun pecah menjadi banyak negara. Sedangkan Indonesia itu banyak bangsa, namun bersatu menjadi satu negara. Konten ini sengaja saya buat karena akhir-akhir ini tuh saya gusar sekali dengan apa yang terjadi di Bitung. Konflik antara masyarakat yang pro Israel dan pro Palestina. Konflik itu semakin meluas di sosial media dan mudah-mudahan di tempat kejadian perkara konflik ini sudah mereda. Di media sosial ada yang pro Israel, ada yang pro Palestina. Menurut saya itu biasa. Yang kita kutuk adalah tindakan genosidanya, Zionisnya, bukan bangsa Israelnya. Dan harusnya kita nggak saling berantem dengan teman kita. Beda pendapat hal biasa, namun jangan sampai mencaci maki. Mudah-mudahan masalah yang ada di Bitung bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sampai kapanpun, selama republik ini masih berdiri, gesekan sosial itu pasti ada, Pak. Namun apakah kita menyelesaikan gesekan sosial itu hanya dengan kekerasan, cacian, atau mencoret dia dari kartu keluarga negara kita, atau bahkan dengan pembunuhan? Kan tidak seperti itu. Apakah kita tidak mau belajar dari kejadian G30 SPKI, kejadian 98, kejadian Sampit, kejadian Ambon? Apakah kita tidak pernah belajar? Mari ketika kita melihat saudara kita yang sedang bersitegang, kita tenangkan. Mereka adalah saudara kita. Bukan malah dipanas-panasi seperti apa yang dilakukan oleh Bahar bin Smith seperti ini. Saya tanya, ini perbuatan bejat apa tidak? Bejat! Bejat apa tidak? Lawan biarkan. Bubarkan mereka, betul? Bubarkan mereka. Kalau pemerintah tidak bubarkan, maka demi Allah, kami rakyat, bangsa dan umat Islam beragama yang ada di Indonesia yang akan membubarkan mereka, saudara-saudara. Allahu Akbar. Sama sekali saya tidak ingin memanggil beliau Habib, karena Habib adalah penuh cinta. Kejadian yang dialami oleh saudara kita di Bitung mungkin diprovokasi oleh satu dua orang aja mungkin. Ayo kita mediasi. Kita yang pro Palestina, jangan menganggap orang yang pro Israel itu sebagai orang haram begitu, jangan. Begitu pula sebaliknya. Orang-orang yang pro Israel jangan menganggap kita orang yang pro Palestina itu kayak orang bodoh gitu. Ya udah, itu hal biasa, perbedaan pendapat itu biasa. Namun yang pasti, konstitusi negara kita adalah melindungi segenap bangsa, memusnahkan penjajah di atas muka bumi ini. Itu udah tegas. Penjajahannya bukan bangsanya, Pak. Toh di Israel pun juga yang muslim juga banyak. Kenapa saya nge-react videonya Habib Bahar? Menurut saya, video seperti apa seperti ini? Malah memanas-manasi, malah kayak ngajak bertempur, kayak bawa pedang. Apa ini? Mana rahmatan lil alamin yang selalu kita pegang? Mana? Apakah cara mencari solusi dengan cara menyenangkan satu kelompok dan menyakiti kelompok lain? Kan bukan begitu. Masa cara menyelesaikan solusinya harus dengan membubarkan? Kan enggak.
Mungkin Habib Bahar belum pernah tinggal di satu wilayah yang terisolasi dan mayoritas masyarakatnya bukan golongan kita atau bukan orang muslim misalkan. Pernah nggak? Saya tuh pernah merasakan tinggal di satu kabupaten terpencil di Indonesia paling timur yang dimana mayoritas bukan muslim. Kita ibadah aja tuh susah, sampai ibadah aja di pos koramil gitu loh. Terus saya tuh, apakah saya marah, ingin balas dendam ketika saya berada di mayoritas lagi? Enggak. Malah saya merasa, oh inikah yang dirasakan saudara-saudara kita yang minoritas. Itu adalah bahan saya untuk merefleksikan diri. Ya memang saat ini kita di Indonesia sebagai mayoritas, tapi apakah kita bisa semena-mena ketika ada orang yang kontra dengan kita bubarkan kalau nggak mau rakyat yang lawan? Apakah kita selamanya menggunakan amarah rakyat hanya untuk ketenaran kita belaka? Nggak. Kapan kita bisa menjadi bangsa yang maju? Kapan kita menjadi umat yang maju? Kapan Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin bagi dunia? Ketika Israel diserang oleh negara-negara Timur Tengah, bagaimana Amerika, Inggris ngebantu Israel dengan senjata, dengan teknologi, dengan knowledge, semua dibantu. Namun bagaimana ketika negara-negara Islam diserang oleh negara-negara lain, apa yang bisa kita bantu? Boykot, bullshit. Paling boykot yang dilakukan ya boykot Starbucks ya, karena ada kopi keliling. McDonald karena ada burger pinggir jalan. Berani boykot WhatsApp, berani boykot YouTube, Google. Pilih-pilih kita boykot. Ketika ada saudara kita yang diserang, ketika ada saudara kita yang kelaparan, kebingungan seperti Rohingya, apa yang kita lakukan? Negara-negara Islam diam. Marilah kita fokus untuk knowledge, kita fokus untuk ilmu pengetahuan supaya kita bisa menjadi umat yang bermartabat, umat yang tidak direndahkan oleh orang lain. Bukan hanya teriak-teriak masalah kekerasan terus. Kapan kita bisa memulai lagi kemajuan peradaban Islam? Kita hanya menyombongkan kejayaan Islam dulu. Kan ilmu pengetahuan itu dari siapa dulu? Dari umat Islam. Siapa menemu aljabar? Siapa penemu ilmu kedokteran? Dulu. Sekarang apa? Ketika Rohingya seperti itu, bangsa-bangsa Islam diem. Memang masalah Rohingya bukan masalah Indonesia. Yang saya gugat bukan masalah Indonesia, Pak. Tapi bangsa-bangsa Islam di seluruh dunia gimana? Dan saya juga mengkritik orang Rohingya. Apakah itu cerminan orang Islam, Pak? Dia sedang kebingungan, sedang mencari bala bantuan ketika dibantu oleh masyarakat Aceh dengan dua tangannya. Bahkan ketika kapalnya mogok di tengah laut, digeret sama orang Aceh, disambut, dikasih makan. Ketika udah dibantu full, dia malah mengecewakan tuan rumah. Ada kasus-kasus kriminal, nggak mematuhi norma, sehingga orang Aceh tidak mau menerimanya lagi. Apakah orang Rohingya sebetulnya cerminan orang Islam yang sesungguhnya? Bagaimana jika orang Rohingya full power coba? Paling juga menindas gitu. Mana rahmatan lil alaminnya? Sampai kapan Habib Bahar kayak gini terus? Ketika ada masalah langsung marah, ketika ada masalah langsung marah. Mana intelektualitasnya? Ketika Palestina diserang cuma marah. Ayolah sekali-kali memberikan solusi secara intelektual. Ayolah, jangan menggunakan kebodohan orang untuk ketenaran belaka. Saya memang ingin ngebuat YouTube salah satunya untuk menyuarakan hal-hal ini. Kita lagi enak-enaknya hidup di Indonesia. Lagi tidak ada yang menggunakan politik identitas. Lagi orang perang konsep. Lagi orang perang gagasan. Lagi orang perang gemoy. Mudah-mudahan Indonesia bisa seperti ini terus. Sehingga kemajuan Indonesia bisa didapatkan. Sehingga Indonesia benar-benar bisa menjadi rahmat bagi dunia. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi pemantik yang akhirnya benar-benar Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. See you and comment, Mbak.